Manfil. Nah, sebelum kita lanjut, kita perkenalkan nama dulu nih. Nama saya Valentin Waragai. Dan perkenalkan, nama saya Regina. Oke, tema kita kali ini yaitu open house. Valen, kira-kira apa sih itu open house? Jadi, open house di sekolah kita itu untuk mempromosikan sekolah kita kepada adik-adik yang baru lulus SMP dan untuk sekalian memperingati Hari Pendidikan Nasional. Sekarang di sini kami kedatangan 2 orang tamu yang ikut terlibat dalam kegiatan open house kami. Kepada adik-adik kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Livi. Perkenalkan, nama saya Aurea. Oke. Untuk Aurea dengan Livi, kalian kan asalnya dari SMP Antonius nih. Kemarin ikut kegiatan juga, kegiatannya kita di Adiluhur yaitu open house. Apa yang membuat Livi dengan Aurea itu tertarik untuk mengikuti hadir di dalam acara kami open house? open house? Kalau saya kemarin sih ikut karena memang ada lomba ini kan, jadi disuruh ikut dari sekolah. Tapi memang penasaran juga sih ada apa saja sih pada open house di SMP SMA Adiluhur gitu. Waktu itu ikut lomba apa? Lomba melukis. Kemudian ada Livi. Ya, sama sih. Pertamanya ya disuruh karena lomba. Jadi sebenarnya belum tahu kalau SMA Adiluhur ini ngadain open house untuk mempromosikan. Jadi awalnya cuma kira untuk lomba. Jadi tertarik buat karena ada lombanya itu. Oke. Kemudian menurut kalian toh ketika mengikuti kegiatan itu acara apa yang menurut kalian itu wah bagus nih kayak gitu? Menurut kalian menarik untuk ditonton? Kalau saya pribadi sih pas taekwondo itu. Nah, itu menurutku itu seru. Kenapa menurut Livi seru? Ya, keren-keren aja sih kakaknya. Kakaknya keren-keren. Bagaimana dengan Andre? Kalau kemarin sih bagian tarian sih karena ada lagu-lagunya juga, jadi asik gitu. Tarian yang mana? Bukan tarian, ada berbagai tarian. Yang Andrea suka sekali paling wah bagus tuh. Kemarin sih yang pakai baju adat Papua itu sih. Bagaimana perasaan Livi dan Aurea saat mengikuti acara open house? Apa yang kalian rasakan Saat mengikuti acara open house di sekolah kami? Seneng sih, soalnya bisa dapat banyak informasi, dapat banyak inspirasi. Jadi seru sih. Kalau Aurea? Ya sama sih, bisa lebih kayak lihat banyak kegiatan, terus bisa lihat kayak ini, jadi kita punya inspirasi untuk kayak buat apa gitu. sebelumnya Terus, tuh sudah pernah ikut kegiatan-kegiatan seperti ini belum? Kayak di sekolah-sekolah lain? Ini pertama kali. pertama kali sih, jadi kayak seru sekali gitu. Menurut Livi dan Aurea, stand mana yang paling Livi dan Aurea suka? Mungkin bisa Ya mungkin jelaskan. pas ketika di sini tuh mendatangi stand-stand, terus kalian melihat wah stand ini yang bagus. Yang teknologi itu. Oh, teknologi. Yang stand paling terakhir itu ya stand teknologi ya? Bukan ya? stand teknologi. Yang ada hukum Pascalnya itu, fisika ya itu? Oh, Bukan teknologi ya, fisika. Ya Fisika. itu sih menurutku seru, soalnya kakak-kakak yang di stand sana itu ramah, mau menjelaskan pelan-pelan gitu, sampai ngerti tentang konsep fisikanya. Jadi Livi tuh tertarik sama fisika. Yang fisikanya itu. Terus Aurea? kemudian Aurea? Sama sih, kayak fisika kemarin tuh seru sih, dikasih hadiah juga kalau jawab pertanyaan dari mereka. Kalian masuk berapa stand aja? Semua stand, semua stand. satu-satu masuk satu-satu. Yang paling tertarik yang fisika ini. Iya. Setelah Livi dan Aurea mengikuti acara open house kemarin, kira-kira ada nggak bayangan untuk Masuk ya di luar. Atau masih pikir-pikir begitu? Kalau saya pribadi sih awalnya tidak mau sama sekali masuk di Adiluhur. Tapi waktu kemarin open house ya kira-kira mungkin masih ada pertimbangan karena ya saya lihat kakak-kakaknya di sini ramah. Terus yang kedua, kakak-kakaknya itu mau berbagi gitu. Jadi tidak yang kayak judes, sombong gitu. Mereka mau berbagi tentang pengalaman mereka. Jadi kasih inspirasi yang banyak ke saya gitu. Jadi belum ada pandangan nih untuk masuk. Jadi ya sudah, ya masih jadikan pertimbangan. Tapi sudah ada sedikit pandangan. Kalau Aurea? Ya saya juga
sebenarnya pertama tidak terlalu ini sih tertarik untuk di ini ada luhur, cuman kemarin pas ikut open house memang banyak kegiatan, terus orang-orangnya juga ramah-ramah, terus kayak bicara sama mereka juga mereka tidak terlalu kayak judes-judes gitu, sama kayak dia sih. Punya kenalan tidak dia di luhur yang mungkin mengenalkan kegiatan-kegiatan dia di luhur selain open house? Kemarin sih ada keluarga salah satu panitia juga kan, dia juga menjaga di pas menggambar kemarin, jadi bisa tanya-tanya gitu. Yang menurut kalian susah ketika kalian mengikuti lomba itu apa? Ketika kegiatan open house? Gugupnya sih kalau saya. Gugup. Apa yang membuat gugup? Gugup soalnya kan pertama kali. Ya terus tidak terlalu kenal juga sama orang-orang Jadi malu gitu. Iya. Cuma untungnya pas gugup itu kan di belakang panggung. Nah ini yang saya suka waktu kakak-kakak Adi Luhur itu bisa kasih tenang saya gitu. Mereka kayak bagi-bagi pengalaman, mereka ajak saya cerita. Jadi gugupku itu bisa berkurang. Oh jadi ketika di belakang? Waktu di belakang panggung, nah makanya saya di situ mulai ngerasa kayak wah kakak-kakak di sini ternyata seru ya. Kakak-kakak di sini mau berbagi. Makanya di situ mulai ngerasa kayak oh ya ada pertimbangan. Karena kita ini kalau dari luar ya banyak yang dengar tuh kayak ih anak-anak di luhur itu sombong-sombong, anak-anak di luhur itu karena pintar jadinya mereka susah untuk berbagi. Ternyata pas open house kemarin tidak kok, sebenarnya tidak. Kakaknya di sini ramah semua. Oh jadi pernah mendengar kata-kata seperti itu, makanya agak sering. bimbang untuk masuk ke luhur. Tapi sekarang sudah mulai mempertimbangkan. Oke. Terus Kalau saya kemarin sih pas ikut lomba itu kan waktunya memang habis kan, jadi kayak panik begitu, gambaran juga belum selesai, tapi dibilang katanya santai saja, tenang, pasti bisa kok, jadi kayak tidak terlalu panik begitu, bisa santai, tetap tenang sampai bisa dapat juara kayak gitu. selain itu mungkin kalian ada pengalaman tidak yang menarik ketika mengikuti kegiatan open house kami kemarin? Pengalaman yang menurut kalian tidak bisa kalian Lupakan gitu. Setelah mengikuti acara open house karena kan kemarin, ini pertama kali buat kalian. Ya kalau saya sih itu sih yang waktu kakak mau berbagi cerita itu kayak seru sekali beneran. Kayak mereka bener-bener bagi, kayak mereka bilang waktu SMP mereka sama kayak saya sering gugup, sering takut untuk berbicara di depan umum, tapi mereka bilang semenjak masuk Adi Luhur itu mereka kayak bisa jago public speaking. Mereka kayak jadi lebih hatinya tuh lebih tenang gitu loh kalau tiap public speaking. Nah di situ mungkin saya ngerasa juga kayak oh jangan-jangan Adi Luhur ini pembelajarannya sebagus itu kah sampai bisa merubah itu kan kepribadian ya. Kepribadian orang untuk takut itu kan itu kepribadian yang susah untuk diubah, tapi kakaknya tuh bisa berubah. Itu kan berarti pendidikan di sini kan berarti bagus gitu loh. Gimana ajarannya itu saya mau tahu gitu. Kenapa sih bisa kakaknya tuh bisa jadi mau public speaking, bisa jadi jago public speaking, jago untuk bersosialisasi, itu gimana sih caranya? Nah itu buat saya ada sedikit ketertarikan untuk masuk ke Adi Luhur. Jadi sebelum diberitahu itu Livi belum tahu Tidak ada sama sekali. kalau Adi Luhur tuh memang begini. Iya, nggak tahu. Itu kemarin juga pertama kali. Injakan kaki di Adi Luhur tuh pertama kali kemarin. Jadi sebelum masuk di sini tuh Livi kayak wah katanya nih, deg-degan, sekolah kakaknya ini pasti katanya nih sombong, anak-anaknya iya, sombong-sombong, gini-gini. dia mau Apalagi kan saya dengar-dengar kan kurang ya Chinese masuk sini. iya. Nah di situ saya ngerasa kayak ih nanti kalau saya masuk sini saya dibully nggak sih gitu kan? Karena ngerasa kayak nanti saya sendiri Chinese, nanti saya dibully tidak. Nah ada rasa takut kayak gitu. Tapi pas kemarin ternyata kakaknya tidak juga, kakaknya ramah semua. Jadi Seru sih. terus Kemarin sih yang pas nonton yang atraksi taekwondo itu saya kayak rasa ini begitu, karena kemarin kan ada yang menang sampai ajang internasional kan, jadi kayak ih wah kok bagus sekali gitu, kayak dari SMA Ada Luhur dia bisa sampai ke ajang internasional gitu, luar biasa sekali. Jadi kayak ada ketertarikan gitu, ketertarikan sendiri dari dalam lubuk hati saya untuk ikut masuk di Ada Luhur gitu. kan kalian sudah lihat seluruh stand ekskul ya. Terus ada tidak kayak mungkin saja ketika kalian masuk di Adi Luhur kalian tertarik untuk masuk di ekskul itu? Ada sih. Kalau Livi? Ya itu yang fisika. Fisika. Pokoknya itu sekali ya seru, sama pokoknya itu fisika. itu seru beneran seru. Kalau Maria mungkin Kalau ada saya ekskul sih, yang jurnalis nggak sih? jurnalis. jurnalis. Iya, karena kayak saya suka kayak menulis begitu kan, wawancara, terus kayak
ada podcast juga di ini, jadi Jadi kalau masuk ya ikut podcast. loh. Jadi jurnalis. Kalau di SMP sekolahnya juga jurnalis. ya jurnalis. Sama-sama. Sama-sama. Oh. Kemudian kita bisa melebar sedikit ke arah-arah pendidikan nih. Oke. Menurut Livi dan Andrea itu pendidikan yang bagus bukan bagus sih, tapi kayak mana ya? Mungkin yang harus diubah atau yang cocok untuk anak-anak zaman sekarang tuh pendidikan yang model bagaimana? Menurut pendapat kalian? Kalau menurut saya sih, kalau misalnya orang ini kan pasti dari kelebihannya sendiri tuh kan, kayak macam kelebihan. ada yang tidak suka matematika, ada yang kayak lebih suka sama seni begitu kan. Jadi kayak mungkin bisa di ini juga pakai motivasi gitu, motivasi dari apa gitu. Dari aplikasi-aplikasi. Iya, apalagi kan Mungkin- sekarang ya zaman milenial, jadi anak-anak generasi sekarang tuh terpaku kan sama Android, handphone. Menurut Livi? Kalau menurutku harusnya dari kecil orang tua itu sudah bisa mengarahkan anaknya. Jadi misal anak itu punya bakat di seni, ya dia disekolahkan ke seni toh, tidak perlu lagi belajar tentang fisika, kimia, biologi, itu sudah tidak diperlukan oleh anak itu karena itu bukan bakatnya, itu bukan minatnya. Begitupun sebaliknya, anak yang suka hitung-hitungan ya belajarnya fisika, matematika, tidak perlu lagi belajar tentang biologi, tidak perlu belajar tentang seni, tidak perlu belajar tentang prakarya, itu semua tidak perlu. Jadi menurutku orang tua juga harus bijak dalam tahu karakter anaknya gimana, bakat anaknya gimana, minat anaknya bagaimana, sehingga anaknya itu pas besar tidak bingung. Kalau kita sekarang kan kita belajar semua, kita bingung. Iya, bingung, ya. Besar ini kita mau jadi apa? SMA mau masuk jurusan SMA apa? masuk jurusan apa? Kita nggak tahu karena kita belajar semuanya. Kita tidak terjurusan gitu loh, tidak punya jurusan, tidak punya minat. Kita nggak tahu minat kita mana, kita nggak tahu bakat kita yang mana. Iya, Iya, bakat kita betul. terpendam. Ya, jadi menurutku pendidikan di sini, pendidikan Indonesia kayak khususnya Indonesia itu menurutku harus sedikit diubah sih masalah itunya untuk menentukan minat dan bakat anak-anak sendiri gitu. Ya kalau misalnya kayak macam orang tua paksa anak untuk mengikuti kemauan mereka, nanti anaknya jadi tertekan, jadi kayak Oh iya, macam jadi depresi gitu. Mengikuti permintaannya orang tua. Iya gitu gitu. kan. Orang kan tidak bisa ini paksakan anak Paksakan gitu. anak. Jadi kayak macam kalau ikuti kemauan orang tua, anaknya kayak tidak bisa ikut kemauannya dia sendiri. Jadi kayak terpaksa begitu. Jadi nanti mentalnya juga pasti bakal terganggu gitu. Mungkin kayak gini, bisa oke lah belajar pelajaran lain, tapi kayak untuk ke bakatnya itu lebih didalami Lebih diasah gitu. ya, Soalnya menurutku, iya, maksudku untuk gitu. pelajaran umum itu boleh sedikit-sedikit, tapi untuk lebih Hanya sebagai pengetahuan umum, tidak perlu didalami gitu loh. Seperti kayak fokusnya kayak ke cita-cita dulu tuh apa gitu. Iya. Tapi kan anak kecil juga kan boleh kan, Iya, masih boleh. kecil jadi bisa saja mereka bisa lari dari cita-cita mereka. Kan masih kecil. Nah, tadi kan kita sudah cerita tentang minat-minatnya Livi dan Aurea nih. Nah, sekarang kita masuk ke cita-cita. Aku mau tahu deh, cita-citanya Livi dan Aurea itu apa sih? Kedepannya tuh mau jadi apa gitu? Kalau saya sendiri sih pengen jadi bioteknologi. Kalau saya sih sebenarnya pengen jadi desainer sih, karena suka menggambar kan. Jadi pengen desainer kan kayak gambar baju gitu. Itu yakin mau jadi gitu? Tapi Sudah niat sekali ya? Sudah niat. memang Kalau karena saya dari sih Yakin SMA nanti tidak diganti-ganti. tidak. Terus usaha apa yang kalian lakukan untuk cita-cita kalian itu tergapai? Kalau saya sih bioteknologi kan tentang pemanfaatan makhluk hidup. Jadi pasti berkaitan tentang IPA, tentang kimia, fisika, biologi. Ya fisika nggak terlalu sih, tapi lebih ke kimia dan biologi. Jadi saya usahakan dari SMP sekarang mendalami tentang IPA khususnya kimia sama biologi. Sampai kedepannya sampai kuliah lebih mendalami tentang kimia dan biologi. Nah, kalau Aurea? karena mau jadi desainer sih lebih mengasah lagi gambaran saya gitu, biar kayak gambarannya bagus. Keinginan kalian itu sudah mulai ada sejak kapan? Kalau saya sih sejak SD kelas 6. Kalau Sama sih. Andre, Aurea. Pas naik SMP kelas 1 sih. Kenapa sih kalian tertarik untuk menjadi desainer dan bio? Kalau saya pribadi
menurutku pemanfaatan makhluk hidup itu bakalan semakin dibutuhkan. Bioteknologi itu bukan tentang pemanfaatan makhluk hidup. Pemanfaatan makhluk hidup itu salah satunya. Jadi kayak sekarang ini virus COVID-19 itu juga diurusi oleh bioteknologi. Entah itu untuk menemukan virus, entah itu untuk menemukan vaksinnya atau meneliti virus itu sendiri. Nah, jadi menurutku pribadi kedepannya itu akan ada terus virus dan bakteri baru yang akan bermutasi. Jadi menurutku itu pekerjaan itu bakalan dibutuhkan di masa depan. Kalau saya sih kayak dari desainer saya pengen supaya rancangan saya atau rancangan baju saya tuh bisa dipakai gitu untuk kayak internasional gitu. Kayak macam kayak di Paris, kayak kemarin kan ada yang dari itu di Paris kan, yang ada MS Go, terus apakah itu. Jadi kayak pengen saja begitu, kayak lihat jadi tertarik gitu, termotivasi. Sekarang kakak kita mau bertanya tentang sistem pembelajaran kalian di SMP antusiasnya kalian gitu. Di SMP Santo Antonius itu kan angkatan saya itu ada 5 kelas. Satu itu dibagi jadi kelas sains, yang satunya kelas bahasa, yang 3-nya itu kelas biasa. Kelas biasa aja Ya, kelas biasa. Jadi kelas biasa itu mempelajari semua mata pelajaran secara merata. Sedangkan kelas sains itu bakalan lebih banyak praktek tentang IPA, tentang kimia, biologi, fisika, pokoknya praktek. Jadi intinya lebih banyak praktek. Lebih mendalami tentang IPA, tentang IPA. bisa dibilang tuh kayak sudah dibagi jurusan. Iya, bagi gitu. jurusan. Nah, terus untuk kelas bahasa, ya mereka lebih mempelajari tentang bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya ini vocab dengan grammarnya. Nah, itu lebih diperdalam lagi. Tapi ada pelajaran-pelajaran lainnya toh? Ada, tetap ada, tapi tidak tidak terlalu didalami gitu loh. Pelajaran itu tidak terlalu didalami. Nah, untuk saya sendiri karena saya masuk di kelas sains, jadi yang saya bisa kasih tahu tentang sistem belajarnya ya kelas sains. Nah, untuk kelas sains sendiri ya itu saya bilang kita banyak praktek dan banyak presentasi. Kalau Ria masuk kelas mana? Saya masuk kelas biasa karena saya tidak sanggup. Tapi kalau menurut saya di kelas biasa sih bagus sih sama rata, cuman ya kita ini juga sih belajarnya juga harus biar dapat nilai bagus gitu. Itu tuh kalau pembagian kelasnya itu kayak yang mau masuk sains kayak gitu atau jadi karena waktu itu kelas 7 ya, apalagi masa pandemi, tidak semua anak itu tahu jurusannya di mana. Ya kadang menurutku nih, saya lihat kakak sepupuku SMA saja kadang mereka nggak tahu jurusannya, mereka mau IPA atau IPS kan kadang mereka nggak tahu, apalagi kita yang SMP, apalagi di masa pandemi nggak tahu toh. Nah, jadi tiga kelas itu fungsinya untuk anak-anak yang belum tahu jurusannya apa, belum tahu minatnya apa. Jadi dia masuk ke kelas biasa. Bukan berarti mereka anaknya tidak mampu, berarti anaknya mereka bodoh. Tidak, tapi mereka belum tahu minatnya, mereka belum tahu bakatnya. Atau misalnya begini, kayak dia sudah tahu minatnya, cuman tidak ada di situ gitu. Jadi misalnya di situ cuma ada untuk kelas sains sama kelas bahasa. Terus dia kayak suka sini atau dia mungkin suka IPS tapi tidak ada begitu. Ya, jadi lebih memilih kelas biasa. Kelas biasa. Oh, jadi kayak ada jurusan gitu. Nah, itu hanya untuk anak yang tahu minatnya, untuk mau mendalami dia punya bakat, punya minatnya. Nah, jadi kalau saya pribadi sih kalau yang saya amati ya. Jadi awal masuk kelas 7 itu semester 1 itu kita masih rata, belum ada jurusan. Nah, di situ guru-guru tiap wali kelas itu melihat minat anaknya. Jadi misal, oh di kelas Teresia anak ini mampu untuk IPA, oh anak ini mampu untuk fisika, anak ini mampu dalam bahasa Inggris. Nah, itu akan dijuruskan sendiri oleh guru-guru wali-wali kelas. Dilihat dari nilai. Dari nilai, terus nanti ditanyakan tidak kayak. Iya, ditanyakan kamu mau tidak, kamu mampu tidak, untuk mau bersaing mau tidak. Itu saat masuk ke dalam kelas-kelas terbagi dalam kelas unggulan atau kelas biasa, itu ada seleksi lagi nggak? Ada seleksinya juga, ada nanti tesnya. Oh, ada tesnya. Terus kalau kan di kalian tuh mungkin kalian masih ikut kegiatan-kegiatan gitu nggak? Di Antonius dulu tuh kegiatan Antonius, iya ya, saya dengar juga waktu SD. Iya, Antonius banyak kegiatannya. Iya. Antonius tuh paling aktif anak-anaknya. Pokoknya Antonius Adiluhur itu pokoknya paling SMP aktif. paling aktif Iya, lah. betul. Bisa dibilang paling aktif. Nah, tapi pas masuk kebetulan kan kita COVID ya. Iya. Nah, karena COVID itu tidak ada kegiatan sama sekali, malah tidak ada kegiatan, jadi kayak kesannya tidak seru. Kegiatan itu baru mulai di tahun ini. Terus yang kamu rasakan pas masuk COVID. Pas masuk COVID ya sudahlah. Pas di normalnya bagaimana? Pas di nomornya yang sekarang ini tahun ini ya tidak terlalu seru karena kayak
tidak semua ekskul itu sudah jalan. Artinya hanya beberapa ekskul. Kayak tadi kakak bilang kan ada karate ya. Sekarang kita nggak ada karate karena COVID ini. Jadi banyak ekskul itu yang kayak Dihapus. tidak diizinkan gitu, dihapus. Kayak di kita juga angkatan kita tuh dulu tuh ada badminton, tapi pas kita angkatan tidak ada. Nah itu kayak banyak yang dihapus. Iya, gitu. kadang kayak setiap angkatan tuh pasti ada yang misalnya yang dihapus. Nah itu. Terus kan itu kan wajib kan dipilih sama anak Iya, murid kan. itu ada wajib. Terus kalau misalnya pertama mereka lihat banyak, oh jadi pengen yang ini yang itu sesuai dengan minat masing-masing kan. Tapi kalau misalnya kayak gitu pilihannya kayak gini jadi bingung kan mau pilih yang mana, tidak ada yang sesuai gitu karena sudah banyak Karena yang tinggal dihapus. tinggal sedikit kan. Jadi ekskul kita nggak sampai 10 ya? Iya, nggak sampai 10. 5 atau 6 saja kayaknya. Iya. Pokoknya 5 atau 6 saja. Nah itu tidak semua anak itu bakatnya ada di 5-6 ekskul itu. Kebanyakan di mana kalau sekarang tuh ekskul paling padat di mana? Taekwondo sih kayaknya. Taekwondo. Dulu tuh paling sepi. Karena soalnya, tuh anak-anak dari luar. enggak sih, soalnya taekwondo itu kelihatan banyak karena ada di luar sekolah Iya. juga, luar tenis juga. Jadi Iya. Dari dulu. Jadi kita nggak tahu sebenarnya sih. Karena ada dari SD. Iya, SD juga. dari dulu tuh apa yang ekskul taekwondo tuh ada yang dari luar. Iya, Terus, ada yang terus dari- susahnya waktu masa covid ini, jadi dibatasi. Misal jurnalistik kita hanya berapa 30-an orang, Saya bisa ditambah lagi. tidak bisa ditambah lagi. Oh, jadi itu pakai batasan. Iya, pakai pakai batasan karena batasan. covid. Karena COVID. Nah, anak-anak yang mau ikut itu jadinya nggak bisa. Dia mau minatnya di jurnalistik Iya. itu jadinya tertolak cuma gara-gara batasan itunya. Kayak sama kayak adik saya, kan minatnya itu di volley. Tapi karena volley penuh, kita Ditolak. pindah ke jurnalistik. Nah, itu susahnya, maksudnya kasihan anak itu kan jadinya Ya, minatnya bukan minatnya itu, dia masuk ke dalam suatu ekskul jadinya terpaksa. Bukan Jadinya karena- tidak semangat, jadi bukan tidak karena minatnya. iya. sungguh-sungguh begitu. Karena kan lari juga dari teman-teman. Teman-temannya di situ, dari Nah, teman-temannya semua di situ, semangat kita semua di situ. Jadi- Nggak ada teman kan rasanya malah males lah. Nggak ada teman juga. Kayak misalnya, So, nanti kita masuk sudah divisi sudah nggak ada sama- teman, bukan minatnya kita. baru Malah tempatnya juga beda-beda semangat. lagi. Nah, Satu di sini, satu jauh. berjauh-jauhan. Lemu. Nah itu makanya agak susah sih kalau covid yang. Jadi pembahasan kita kali ini cukup kali ya. Terima kasih buat Livi dan Aurea yang sudah menyempatkan waktu untuk berkunjung kemari untuk mengisi konten kami kali ini. Terima kasih banyak. Iya. Nah, buat kalian yang udah nonton video ini, jangan lupa untuk like, Comment, share. and subscribe. Akhir kata, salam AMDG. Bye bye. Bye.